Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam aksi nyata di platform Merdeka Mengajar, saya mengambil judul penyebaran pemahaman Merdeka Belajar. Di dalam topik Merdeka Belajar ada 3 hal mendasar yang perlu kita pelajari bersama. 1. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Di dalam modul pelatihan ini ada 5 hal yang kita pelajari. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Secara singkat akan saya paparkan satu persatu dari 5 penjelasan di atas. Yang pertama, mengenali dan memahami diri pendidik. Sebagai pendidik, seharusnya mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Yang lebih mendasar harus dimulai dari diri sendiri dari pendidik untuk mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Jadi, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Murid dilahirkan dengan kodrat alam dan akan dikembangkan dengan kodrat zaman. Pendidikan bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda. Pendidik harus selalu mengikuti perubahan zaman, sehingga dalam mendidik dan mengajar, guru harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, didiklah anak sesuai zamannya. Dalam pembelajaran, guru dapat merancang pembelajaran berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan budaya. Hal itu kita kenal dengan azas Trikon. Yang pertama, kontinu. Pengembangan pembelajaran yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergen. Pengembangan pembelajaran yang dilakukan dengan mengambil berbagai sumber dari luar. Sedangkan yang ketiga, konsentris. Pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan budaya dan kepribadian diri kita sendiri. Di dalam modul yang keempat, kita belajar tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dalam hal ini, ada 3 hal yang mendasar yang kita pelajari. Yang pertama, budi pekerti merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Yang kedua, budi pekerti murid dibentuk dari sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dan yang ketiga, kodrat anak itu diibaratkan seperti kertas yang sudah ada tulisan tipis, sehingga pendidikan dimaksudkan untuk memberikan
dan mengembangkan hal-hal yang sudah dibawa oleh peserta didik. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan tidak hanya memberikan informasi dan pengetahuan saja, melainkan pendidik juga harus mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya, sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi dapat kita simpulkan, pendidikan itu merupakan tuntunan yang harus tetap mempertimbangkan bahwa anak itu memiliki kodrat alam dan harus kita kembangkan mengikuti kodrat zaman. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon untuk mengisi umpan balik yang ada di deskripsi. Saya sampaikan ucapan terima kasih bagi yang sudah berkenan mengisi umpan balik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.